Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Saat ini Carla sudah kalah 18 juta. Carla sudah merasa dunianya berputar-putar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia kalah 2 kali berturut-turut. Ini terlalu kejam. Dan sekarang Carla sudah tidak punya banyak uang. Semua tabungannya hampir habis dan hanya tersisa beberapa ratus ribu saja. Carla ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Saat ini, Nana sudah mendesaknya. "Carla, tolong selesaikan dulu tagihannya, baru kita lanjut ke putaran berikutnya." Mendengar dia harus menyelesaikan tagihan, ekspresi Carla menjadi sangat tidak enak. 1 kali kalah 18 juta, bagaimana dia rela membayarnya? Ketiga orang lainnya saling bertukar pandang. Novia pun berbicara, "Carla, kalah 2 kali sebenarnya tidak masalah. Kalau keberuntunganmu kembali, 2 putaran lagi kau pasti bisa menang kembali. Kalau sekarang kau berhenti bermain, maka uang yang kalah tidak akan pernah bisa kembali." Dia melanjutkan, "Terakhir kali kami bermain kartu, Nana juga mengalami hal yang sama denganmu. Tapi pada putaran terakhir dia menang dan langsung mendapatkan untung besar." Novia berusaha menenangkan Carla, tapi sebenarnya Carla sudah benar-benar kehilangan kendali. Sejujurnya, Carla memang pandai bermain kartu, tetapi sifatnya yang tidak baik dan tidak bisa menerima kekalahan adalah masalah terbesarnya. Semua emosinya selalu terlihat jelas di wajahnya. Seumur hidupnya, Carla tidak pernah menghasilkan banyak uang, dan suaminya juga tidak mampu. Jadi bisa menabung 20 juta adalah hal yang sangat sulit baginya. Namun dalam 2 putaran kartu ini, dia hampir kehilangan semuanya. Melihat wajah Carla yang sudah pucat, Lani sengaja memprovokasinya. "Carla, kau masih ingin bermain? Jangan bilang kau sayang dengan uangnya. Kau bisa membeli villa besar di Desiland. Bagimu, uang 18 juta itu pasti hanya uang jajan, bukan?" Raut wajah Carla sedikit tegang dan dia berkata, "Tentu saja, aku akan tetap bermain. Kenapa aku harus berhenti? Kita hanya bermain untuk bersenang-senang. Mari, kita lanjutkan." Pada saat ini Carla sama sekali tidak tahu bahwa ketiga orang lainnya tidak hanya bekerja sama, tetapi juga sudah merencanakan semuanya dengan matang. Permainan kartu pun berlanjut. Namun, setelah bermain beberapa menit, Carla kembali mengalami kekalahan. Carla merasa pusing. Dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk membayar kekalahannya? Carla tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Novia dan berbisik, "Kakak ipar, sejujurnya aku sudah kehabisan uang. Bisakah kau meminjamkanku sedikit uang?" Novia berpura-pura kesulitan. Adik ipar, aku juga tidak punya. Kau kan tahu sendiri bagaimana keadaan keluarga Tama." Carla buru-buru bertanya, "Hei, terakhir kali kau dan Paul pergi melihat villa. Setidaknya harga villa tua itu pasti mahal. Jadi bagaimana mungkin kau tidak punya uang?" Novia menghela nafas dan berkata, "Uang untuk membeli villa itu sudah diambil semuanya oleh nenek tua untuk menutupi lubang di grup Tama." Carla sangat cemas dan berbisik, "Jadi bagaimana? Aku tidak punya cukup uang untuk membayar. Kalau aku tidak bisa terus bermain, bagaimana aku bisa bangkit kembali?" Pada saat ini Lani berkata, "Carla, kau tidak kehabisan uang kan? Kalau kau tidak ingin bermain, segera selesaikan pembayaran untuk putaran ini." Carla sangat cemas. Dia tersenyum kecut. "Bagaimana mungkin aku kehabisan uang? Aku hanya tidak membawa cukup uang. Bisakah aku menunda pembayaran untuk putaran ini
sampai 8 putaran selesai dan kita akan menyelesaikannya bersama-sama nanti. Dia merasa hari ini dia harus menemukan cara untuk memenangkan kembali uangnya. Kalau berhenti sekarang, uangnya akan hilang begitu saja. Dia berpikir kalau Lani yang begitu kaya dan sering kalah beberapa juta dalam sekali putaran, seharusnya tidak terlalu peduli dengan uang dan mudah diajak bicara. Seharusnya Lani bisa setuju dengan permintaannya. Namun, wajah Lani tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, "Carla, kau tidak bisa begitu. Bermain kartu harus segera menyelesaikan pembayaran setiap putaran. Tidak ada alasan untuk menunda. Sebelumnya, ketika aku kalah, aku segera membayar. Kenapa sekarang kau kalah, kau ingin menunda pembayaran?" Kemudian Lani menambahkan, "Selain itu, kau tidak mengeluarkan uang, tetapi masih ingin bermain kartu dengan kami. Bukankah itu sama saja dengan mengambil keuntungan tanpa modal? Tidak masalah kalau kau menang, tapi bagaimana kalau kau kalah lagi dan menolak untuk membayar? Bagaimana nasib kami nantinya?" Wajah Carla memerah. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Lani melihat wajahnya, merasa agak merendahkan dan berkata, "Aku mendengar dari Novia kalau kau punya etika bermain yang baik, jadi aku bersedia bermain denganmu. Tapi kalau kau tidak ingin mengeluarkan uang untuk melanjutkan bermain, silakan selesaikan pembayarannya dan kita selesai untuk hari ini. Kita tidak akan bermain lagi." Saat ini Carla sudah benar-benar terjebak. Dia tidak menyadari bahwa dia telah dijebak oleh orang lain. Pikirannya hanya dipenuhi dengan keinginan untuk memenangkan uangnya kembali. Jadi, ketika Lani berkata tidak ingin bermain lagi, Carla segera menjadi bersemangat dan berkata tanpa berpikir, "Bagaimana kita bisa berhenti bermain begitu saja? Kita sudah sepakat untuk bermain 8 putaran. Ini baru 3 putaran." Lani dengan tidak berdaya berkata, "Bukannya aku tidak ingin bermain denganmu, masalahnya kau sudah kehabisan uang." Setelah itu Lani berkata lagi, "Bagaimana kalau begini saja? Aku akan mengalah. Kau selesaikan dulu pembayaran putaran ini, dan kemudian kita bisa bermain dengan taruhan yang lebih kecil seperti 500.000. Carla menjadi panik dan berkata, 500.000? Itu tidak mungkin. Dengan taruhan sekecil itu, kapan aku bisa memenangkan kembali uangku?" Lani dengan tidak berdaya berkata, "Kalau kau ingin terus bermain dengan taruhan yang besar, kau harus menyediakan uangnya dulu. Kalau tidak, aku tidak akan bermain lagi dan hari ini kita selesai sampai di sini saja." Novia segera berperan sebagai pihak yang berusaha mendamaikan. Dia berkata kepada Lani, "Carla memang tidak punya uang sebanyak itu, tapi kita semua adalah teman. Tidak bisakah kau berikan sedikit kelonggaran untuknya?" Setelah itu, dia memberikan isyarat mata kepada Lani. Lani segera mengerti dan berkata, "Baiklah, ini karena pertimbangan Novia. Kalau kau tidak punya uang tunai, kau bisa menggunakan barang berharga lainnya sebagai jaminan." Mendengar ini, Carla merasa seperti menemukan harapan terakhirnya. Dia segera berkata, "Aku akan menjaminkan rumah yang aku tinggali sekarang." Lani akhirnya tersenyum dan berkata, "Boleh juga, tapi kau harus membawa sertifikat kepemilikan rumahnya dan menulis kontrak jaminan untukku." Carla segera berkata, "Baik, kalian tunggu di sini. Aku akan pulang dan mengambil sertifikat rumahnya." Setelah itu Carla berdiri dan bersiap untuk pergi. Lani segera menghentikannya dan berkata, "Carla, jangan buru-buru. Kau belum menyelesaikan pembayaran yang tadi." Carla melihat saldo di mobile bankingnya dan menemukan bahwa saldonya tidak cukup. Jadi dia pun berkata, "Saldo di rekeningku tidak cukup. Bagaimana kalau ku transfer dulu seadanya dan sisanya akan kubayar setelah membawa sertifikat rumah?" Lani berkata,
Boleh saja, tapi kau harus menulis surat utang terlebih dahulu. Baru setelah itu kau bisa pergi." Carla yang hanya berpikir untuk segera membawa sertifikat rumah dan melanjutkan bermain, tanpa ragu mengangguk dan berkata, "Baik, aku akan menulis surat utang." Lani segera membawa kertas dan pena, dan Carla pun menulis surat hutang. Kemudian menandatanganinya dengan sidik jarinya. Setelah itu, barulah Lani membiarkan Carla pergi. Begitu Carla keluar dari kompleks mewah, dia segera mengemudi kembali ke rumah. Dia berpikir, putrinya pasti sedang sibuk di kantor. Suaminya dan menantunya pasti masih menghadiri reuni. Jadi, dia bisa cepat-cepat pulang, mengambil sertifikat rumah, dan kembali sebelum mereka menyadarinya. Dengan begitu, dia bisa terus bermain dan menang kembali. Segera, Carla mengambil sertifikat rumah dari rumahnya dan kembali ke villa tersebut. Setelah Lani menerima sertifikat rumah, dia segera mencari harga pasar rumah dengan tipe yang sama di lingkungan tersebut melalui ponselnya, kemudian menulis kontrak jaminan dan mereka pun menandatanganinya dengan sidik jari. Setelah dikurangi dengan hutang Carla, Lani mentransfer sisa dari harga rumah tersebut ke dalam rekening Carla. Lani tidak merasa cemas sedikit pun. Dia tahu bahwa uang itu hanya akan berada di rekening Carla untuk sementara dan dengan segera akan kembali lagi kepadanya. Sementara itu Carla sendiri sudah bertekad di dalam hatinya bahwa kali ini dia harus memenangkan semuanya kembali dengan bunganya. Setelah itu Carla segera kembali terlibat dalam permainan kartu, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam waktu 1 jam dia akan kehilangan semua uang yang ada di dalam rekeningnya. Semangat bertaruh Carla benar-benar telah terbakar. Ketika semua uangnya habis, dia dengan sangat tidak rela berkata, "Ayo, kita lanjutkan permainannya." Lani hanya bisa menjawab, "Carla, sekarang kau sudah tidak punya uang lagi. Kalau kita lanjut dan kau kalah lagi, dengan apa kau akan membayarnya?" Carla bicara dengan gugup, Aku... Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Dia memang sudah benar-benar kehabisan uang. Semua tabungan keluarga sudah habis. Bahkan satu-satunya rumah tinggal mereka juga sudah dijaminkan. Sekarang, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijaminkan. Pada saat ini Novia berkata, "Carla, bagaimana kalau permainan hari ini kita sudahi saja? Kau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijaminkan." Lani juga mengangguk dan berkata, "Novia benar. Bagaimana kalau kita lanjutkan permainannya di lain waktu?" Carla menjadi panik dan berkata, "Kalian pikir aku sudah tidak punya uang lagi? Aku masih punya villa di A15 Desiland." Novia segera berkata, "Wah, villa itu kan milik Andi. Apakah kau bisa menjaminkannya?" Carla segera berkata, "Tentu saja bisa. Kenapa tidak? Dia adalah menantuku. Kalau dia berani menolak, aku akan bunuh diri di depannya." Novia sudah tahu kalau villa di Desiland itu adalah hadiah dari Zeke Harun untuk Andi. Jadi, untuk memenangkan villa itu dari Carla, dia harus membuat Carla benar-benar terdesak. Begitu Carla terdesak dan mengancam akan bunuh diri, Andi pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, akan ada peluang besar untuk mendapatkan villa tersebut. Novia kemudian berkata kepada Carla, "Kau sudah kalah begitu banyak. Dengan taruhan 5 juta, akan sulit bagimu untuk menang kembali. Bagaimana kalau kita naikkan taruhannya? Bagaimana dengan 50 juta? Toh lagi pula kau sudah punya villa sebagai jaminan. Jumlah uang itu sama sekali tidak ada artinya. Tapi jika keberuntunganmu bagus, dalam beberapa putaran, kau bisa memenangkan semua uangmu yang sudah kalah." Carla yang sudah kehilangan akal sehat hanya ingin segera mendapatkan kembali uangnya.
Mendengar usul ini, dia langsung setuju dan berkata, "Baiklah, kita naikkan taruhannya menjadi 50 juta." Lani bertanya, "Apakah kau memiliki sertifikat properti villa itu?" Carla berkata, "Tidak masalah. Sertifikat properti villa itu milik menantuku. Miliknya adalah milikku juga." Lani menggelengkan kepala. "Tanpa sertifikat properti, sulit bagiku untuk memberikan pinjaman besar karena ada resikonya." Dia lalu berkata, "Begini saja, kau tanda tangani perjanjian bahwa kau menjaminkan villa itu kepadaku, barulah kemudian aku bisa meminjamkan 50 juta kepadamu. Kalau kau kalah, aku akan memberikan 50 juta lagi hingga 10 kali." Carla mengangguk dan berkata, "Oke, itu cukup untuk mendapatkan kembali modalku." Lani tersenyum dan berkata, "Baiklah, setelah menandatangani perjanjian, permainan bisa kita lanjutkan." Carla tanpa ragu menandatangani perjanjian itu. Dia menjaminkan villa di Daisyland sebagai jaminan dan mendapatkan pinjaman modal dari Lani. Namun, setelah beberapa putaran, Carla terus-menerus mengalami kekalahan. Perjudian adalah lubang hitam psikologis. Sekali terjebak di dalamnya akan sangat sulit untuk keluar dan akan terus disedot oleh lubang hitam itu. Banyak orang yang terlibat dalam perjudian sulit untuk bangkit kembali seumur hidup mereka karena mereka tidak bisa mengendalikan pikiran dan keadaan yang mereka alami. Carla juga mengalami hal yang sama. Dia sekarang benar-benar terbakar semangat bertaruhnya. Dia hanya berpikir untuk terus berjudi. Bagaimanapun juga, dia harus bangkit kembali. Jadi, dia terus-menerus meminjam modal kepada Lani dengan jaminan villa Daisyland. Namun, dalam permainan yang sudah direncanakan dengan hati-hati seperti ini, Carla seperti domba yang siap disembelih. Dia tidak memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Akhirnya dalam satu sore, seluruh uang modal yang didapatkan dari menjaminkan villa itu pun habis. Lani berkata kepada Carla dengan nada menyesal, "Carla, maaf sekali, semua uang pinjamanmu sudah kau habiskan. Kita tidak bisa melanjutkan permainan." Carla hampir gila. Secara spontan dia berkata, "Villa itu bernilai 30 miliar. Kau tidak bisa hanya memberiku 500 juta. Beri aku tambahan 100 juta lagi." Lani tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, kita sudah menulis hitam di atas putih. Total yang kuberikan sebagai pinjaman hanya 500 juta. Sesuai perjanjian kita, kau punya waktu 3 hari untuk mengumpulkan uang. Kalau kau bisa mengumpulkan uangnya dan membayarkannya kepadaku, villa itu akan kukembalikan kepadamu. Tapi kalau kau tidak bisa menyediakan 500 juta, maka villa itu menjadi milikku." Carla dengan putus asa berkata, "Tidak mungkin, villa itu bukan milikku, itu milik menantuku. Aku tidak bisa memutuskan sendiri." Saat ini, Carla merasa bahwa bagaimanapun juga dia tidak bisa kehilangan villa itu, karena villa itu milik Andi. Kalau dia meminta Andi untuk menyerahkannya, putrinya dan suaminya pasti akan tahu bahwa dia telah kehilangan begitu banyak uang dalam perjudian. Carla buru-buru menangis dan memohon, "Lani, kau sudah menang banyak dariku. Kau bahkan sudah mendapatkan sertifikat rumahku. Jadi tolonglah, villa itu benar-benar bukan milikku. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu." Tapi Lani tetap tidak peduli. Wajahnya dingin dan dia berkata, "Jangan buang-buang waktu dengan omong kosong seperti ini. Pilih saja, kau mau membayar atau memberikan villa itu kepadaku, atau aku akan memberikan keponakanku suatu panggilan untuk dia datang ke sini dan menagih utang darimu." Kemudian dia menambahkan, "Jika aku menelpon keponakanku, maka kau akan menyesalinya. Keponakanku adalah orang yang bekerja di bidang debt collector.
Kalau kau tidak membayar, dia bisa melakukan hal yang buruk kepadamu." Carla menangis dan berkata, "Lebih baik kau bunuh saja aku. Aku tidak mungkin bisa mengumpulkan 500 juta dalam waktu 3 hari." Dia pun memohon kepada Novia, "Kakak ipar, tolong bicaralah baik-baik kepada Lani ini. Dia temanmu, bukankah dia temanmu? Dia adalah orang yang memiliki banyak uang. Tolong bujuk dia agar melepaskanku sekali ini saja." Novia menghela nafas dan berkata, "Maaf Carla, aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Bagaimanapun kau kalah terlalu banyak." Meskipun Novia berkata dengan nada prihatin, namun di dalam hatinya Novia merasa sangat gembira. Akhirnya, dia akan melihat kejatuhan Carla dan keluarganya. Mulai sekarang, Carla dan keluarganya tidak akan mempunyai apa-apa lagi. Melihat Novia tidak bisa membantunya, Carla segera berlutut di depan Lani. Dia memeluk kaki Lani sambil menangis dan berkata, "Lani, kau sudah sangat kaya. Tolong jangan hancurkan hidupku. Aku benar-benar tidak bisa memberikan uang sebanyak itu kepadamu." Lani dengan tangan terlipat berkata dengan dingin, "Kalau begitu, suruh menantumu datang dan memindahkan hak milik villa itu kepadaku." Carla buru-buru berkata, "Tidak bisa. Kalau mereka semua tahu, suamiku pasti akan menceraikanku." Lani kemudian memandang Carla dengan dingin dan berkata, "Carla, kau tidak mau membayar bukan? Baiklah, aku akan menelpon keponakanku sekarang dan memintanya datang. Kalau kau tidak membayar hutangmu hari ini atau memberikan villa itu kepadaku, aku akan memerintahkan dia untuk membuatmu lumpuh seumur hidup." Saat ini, Lani sudah menunjukkan wajah aslinya. Penipuan besar ini sudah mencapai tahap akhir. Carla melihat Lani yang kini sepenuhnya menunjukkan ekspresi rakus dan jahat. Lani sama sekali tidak lagi terlihat seperti wanita kaya yang baik hati. Dia segera menyadari bahwa dirinya mungkin telah terjebak dalam penipuan. Ketika dia melirik Novia, dia semakin merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin Novia tiba-tiba datang minta maaf dan kemudian mengundang dirinya bermain kartu? Apakah semua ini berhubungan dengan Novia? Dan juga, bukankah katanya Lani ini tidak bisa bermain kartu? Lalu kenapa Lani bisa menang begitu banyak uang dari dirinya? Memikirkan hal ini, Carla tiba-tiba sadar bahwa dirinya mungkin telah ditipu. Dia marah besar dan langsung menuding Novia sambil memaki, "Hei kau, pasti kau bekerja sama dengan orang ini untuk menjebakku." Novia terkejut sejenak. Dia merasa tidak nyaman dan berkata, "Carla, apa yang kau bicarakan? Kau kalah dan sekarang menuduhku menjebakmu? Bukankah kau lihat kalau aku juga kalah hari ini?" Lani juga menatap Carla dengan dingin dan berkata, "Carla, ku beritahu kau, segera bayar atau berikan villanya. Jangan sampai memaksa aku bertindak keras." Carla dengan gaya seorang wanita agresif melemparkan seluruh kartu yang ada di atas meja ke lantai dan memaki, "Kalian semua sampah. Kalian bekerja sama untuk menipuku. Aku tidak akan memberikan kalian 1 sen pun." Lani mengernyitkan alisnya berkata, "Kau tidak mau bayar ya? Baik, tunggu sebentar. Aku akan memanggil keponakanku sekarang juga." Selesai berbicara, Lani segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Telepon segera tersambung dan Lani langsung berkata, "Keponakan, ada seseorang yang berutang kepadaku dan tidak mau membayar. Datanglah dan paksa dia agar membayar. Kalau kau berhasil, aku akan membelikanmu sebuah mobil. Aku berada di Villa Desilen C11. Segeralah datang." Setelah menutup telepon, dia menatap Carla dengan senyum sinis dan berkata, "Keponakanku segera datang. Aku sarankan kau segera cari uang dan biarkan menantumu memindahkan hak milik villa kepadaku. Kalau tidak, ketika dia datang,
Jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa padamu." Saat ini Carla sangat menyesal dan ingin sekali menampar dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia begitu tamak dan setuju untuk datang bermain kartu dengan para wanita kaya ini? Sekarang seluruh harta bendanya sudah hilang. Bahkan villa Andi juga sudah dijaminkan. Kalau Andi tidak mau menggunakan villanya untuk membayar utangnya, apa yang akan dia lakukan? Memikirkan ini, hati Carla dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat ini, suara langkah kaki yang terburu-buru tiba-tiba terdengar dari luar. Kemudian, seorang pria bertubuh besar masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh belasan anak buahnya yang berpenampilan garang. Semuanya tampak tidak ramah dan jelas bukan orang yang baik. Ketika memasuki ruangan, pria itu bertanya dengan suara dingin, "Siapa yang berani berutang pada bibiku dan tidak mau membayar?" Lani segera menunjuk Carla dan berkata, "Roni, wanita itu orangnya." Roni menatap Carla dengan tajam dan berkata, "Baiklah, jadi kau yang tidak mau membayar hutang ya? Apa kau sudah bosan hidup dengan tenang di kota ini?" Carla ketakutan dan berkata dengan gemetar, Aku benar-benar tidak punya uang. Aku sama sekali tidak punya uang sebanyak itu." Roni mendekat dan langsung menamparnya dengan keras. Carla terpukul keras hingga pipinya memerah dan darah di hidungnya keluar. Carla duduk di lantai sambil menangis kesakitan. Roni menendang Carla, menjatuhkannya ke lantai, lalu menekan wajahnya dengan kaki dan bertanya dengan suara dingin, "Aku akan bertanya sekali lagi, kau masih tidak mau membayar?" Carla kesakitan. Dia menangis minta ampun dan berkata, "Lepaskan aku akan menelpon menantuku untuk membawa sertifikat rumah villanya." Sepertinya pada saat ini, hanya Andi Rewa yang bisa menyelamatkan Carla. Roni kemudian berkata, "Bagaimana kalau aku melepaskanmu dan ternyata kau menelpon polisi?" "Baiklah, kalau begitu, sekarang lepaskan pakaianmu dan aku akan mengambil videomu. Kalau kau berani menelpon polisi, aku akan menyebarkan videonya di internet." Beberapa saat kemudian, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon nomor Andi. Pada saat ini, Andi berada di lantai ke-10 Klub Glorios bersama dengan Ridwan dan teman-teman Ridwan. Tiba-tiba dia mendengar ponselnya berdering dan melihat bahwa itu dari ibu mertuanya, Carla. Dia merasa sedikit penasaran. Ibu mertuanya jarang menelponnya kecuali ada masalah. Secara naluriah, dia tidak ingin mengangkat telepon Carla. Tetapi setelah memikirkannya, dia ingat kalau Carla adalah ibu dari Najwa. Kalau dia tidak mengangkat telepon Carla, dia mungkin akan dimarahi oleh Najwa. Jadi dia keluar dari ruangan untuk menjawab telepon dan bertanya, "Ibu, apa yang terjadi?" Suara cemas Carla langsung terdengar. Andi, ibu kalah bermain kartu dan sekarang mereka tidak membiarkan ibu pergi. Kau harus datang menyelamatkan ibu." Pada saat ini Carla melanjutkan berkata, "Andi, ibu tidak perlu uangmu." Andi agak terkejut. Apa maksudnya ibu mertuanya ini tidak membutuhkan uangnya? Tapi kemudian kata-kata Carla hampir membuatnya muntah darah. Dia mendengar Carla berkata, "Andi, bawa saja sertifikat properti yang Zeke Harun berikan kepadamu." Andi berseru terkejut, "Apa? Ibu, apakah ibu tahu berapa harga pasar dari villa itu? Tidak mungkin ibu kalah bermain kartu hingga puluhan miliar, bukan?" Carla terisak, "Tidak sampai puluhan miliar. Aku hanya berutang 500 juta kepada mereka." Kemudian Carla berkata, "Menantuku yang baik, tolong bawa sertifikat properti itu untuk menyelamatkan ibu. Kalau kau tidak menyelamatkan ibu, ibu pasti akan mati kali ini." Andi Rewa langsung protes, "Ibu, rumah itu bernilai 30 miliar.
Dan ibu mau memberikannya hanya untuk membayar hutang 500 juta? Carla dengan panik berkata, "Menantuku yang baik, kalau begitu carilah cara untuk mendapatkan uang 500 juta atau bawa sertifikat properti itu ke sini. Kalau tidak, ibu akan mati." Kemudian terdengar suara Roni di seberang telepon mengancam, "Kau pasti menantu Carla, bukan? Bawa sertifikat properti ke sini sekarang juga. Kalau tidak, ibu mertuamu tidak akan bisa keluar dari rumah ini pada hari ini." Andi Rewa mengerutkan keningnya. "Siapa kau?" Roni langsung mencibir, "Kau tidak memiliki hak untuk mengetahui siapa aku. Yang harus kau tahu hanyalah ibu mertuamu berhutang 500 juta. Kalau kau tidak membayarnya, maka aku akan menguburnya." Dia kemudian melanjutkan, "Oh iya, tadi aku merekam ibu mertuamu dengan pakaian yang minim. Kalau kau tidak menyelamatkannya, setelah dia mati, video itu akan tersebar di seluruh kota." Andi Rewa langsung marah. Dia tidak peduli kalau Carla dipukul, dihina, atau bahkan dibunuh. Tapi merekam video seperti itu, bahkan ingin menyebarkannya ke seluruh kota. Andi benar-benar tidak bisa mentolerir hal ini. Karena yang dia khawatirkan adalah kalau Najwa melihat video seperti itu, bukankah Najwa akan terluka secara emosional? Jika ibu kandungnya dibunuh oleh seseorang dan kemudian video seperti itu disebarluaskan, itu pasti akan membuat pukulan yang mematikan bagi Najwa. Mungkin Najwa akan tenggelam dalam kesedihan yang tak terduga seumur hidupnya. Andi Rewa tidak peduli dengan Carla, tapi dia sangat peduli dengan Najwa, istrinya. Selama bertahun-tahun, Najwa selalu memperlakukannya dengan hormat. Bahkan ketika dunia menghinanya, Najwa tidak pernah memandang rendah dirinya. Bahkan Najwa terus membantunya dan memberinya semangat dan dukungan. Andi pun langsung berkata kepada Roni, "Jangan pernah menyakiti ibu mertuaku. Itu hanya sebuah rumah. Aku akan memberikannya padamu. Beri aku alamatnya. Aku akan membawa sertifikat propertinya sekarang." Roni segera berkata, "Villa Desilen C11. Bawa sertifikat rumahmu sendiri ke sini. Kalau kau berani menelpon polisi, aku akan membunuh ibu mertuamu." Andi hanya menjawab, "Baiklah, aku akan mengantarnya." Setelah menutup telepon, Andi kembali ke dalam ruangan dan berkata kepada Ridwan, "Ayah, aku ada urusan, jadi aku akan pergi sebentar. Silakan bersenang-senang dan beritahu saja kepada pelayan kalau ada ayah yang butuhkan. Kalau ada kebutuhan, ayah cukup menyampaikannya. Semuanya akan dicatat ketagihan Albert." Ridwan mengangguk dan menepuk bahu Andi. "Baiklah, menantuku yang baik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau bukan karenamu, hari ini aku akan merasa sangat malu." Andi tidak banyak bicara lagi. Dia langsung bangkit dan pergi. Dia tidak pulang untuk mengambil sertifikat rumah, tetapi langsung menyetop taksi dan menuju ke Villa Desilen. Di perjalanan dia menelpon Albert. Setelah telepon terhubung, Albert dengan hormat bertanya, "Tuan Andi, ada yang bisa kubantu?" Andi berkata, "Bawa beberapa orang anak buahmu dan temui aku di Villa Desilen C11. Ibu mertuaku kalah 500 juta dalam permainan kartu dan sekarang ditahan oleh seseorang. Aku merasa ini tidak masuk akal. Mungkin dia sudah dijebak. Ayo pergi bersamaku dan melihat apa yang terjadi." Albert juga merasa marah ketika mendengarnya. Dia segera berkata, "Tuan Andi, aku akan membawa beberapa orang untuk bergabung. Kita akan menghukum mereka semua." Tidak lama kemudian, Andi tiba di Villa Desilen dan menemukan villa di mana ibu mertuanya berada. Setelah memasuki pintu, dia melihat lebih dari 10 preman mengelilingi Carla yang tampak babak belur. Wajahnya merah dan bengkak, terlihat sangat kasihan. Selain itu, ada 2 wanita paruh baya yang tidak dikenal oleh Andi, dan bahkan Novia juga berada di sana. Andi Rewa agak terkejut melihatnya.
Novia merasa sedikit cemas ketika melihat Andi, tetapi dia segera tenang. Saat Carla melihat Andi datang, dia langsung menangis dan berteriak, "Andi, menantuku yang baik, kenapa kau datang terlambat? Ibu hampir mati menunggumu." Andi rewel melihat ibu mertuanya dan bertanya, "Ibu, bagaimana mungkin kau kalah 500 juta dalam permainan kartu?" Carla mengeluh, "Bagaimana aku bisa tahu kalau aku akan sesial ini? Novia mengajakku bermain kartu. Kupikir hanya bermain-main biasa saja. Siapa yang tahu setelah beberapa putaran, aku menderita kekalahan yang sangat banyak. Mereka memaksaku untuk memberikan sertifikat Villa Desilen milikmu kepada mereka. Aku tidak punya pilihan. Aku curiga mereka sengaja bersekongkol untuk mencurangiku." Andi rewel meringis. "Tidak perlu curiga, mereka memang mencurangimu." Pada saat ini Lani berkata, "Hei, jangan mengucapkan kata-kata sembarangan. Ini adalah permainan kartu sukarela. Kalau ibu mertuamu tidak beruntung, itu bukan salah siapapun." Setelah itu, dia menatap Andi dan berkata dengan dingin, "Cepat, serahkan sertifikatnya, lalu tulis pernyataan pemindahan secara sukarela. Kalau tidak, kau dan ibu mertuamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup dari sini." Andi rewel hanya tersenyum dan berkata, "Sayangnya, aku tidak membawa sertifikatnya ke sini." Ketika Carla mendengar ini, dia langsung cemas. Ekspresi wajahnya berubah. Seluruh tubuhnya sangat marah dan dia berseru marah, "Andi, apakah kau ingin membunuhku? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membawa sertifikatnya?" Andi menjawab dengan santai, "Maaf, tapi aku sudah berjanji pada Najwa, kalau dekorasinya sudah selesai bulan depan, aku dan dia akan pindah ke sana. Aku tidak bisa mengingkari janjiku padanya." Carla berseru marah, "Kalau kau tidak memberikan sertifikatnya, aku akan mati." Pada saat ini, Roni menatap Andi sambil tersenyum sinis dan bertanya, "Bocah, aku menyuruhmu membawa sertifikat rumah, tapi kau tidak membawanya. Kau berani main-main denganku? Percayalah, kau juga akan mati di sini." Andi dengan tenang berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan untuk hidup. Jawab pertanyaanku dengan benar dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Siapa yang mengatur semua jebakan ini?" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.